Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utri Madekawati dari kelas A3 kelompok 1. Saya ingin menyampaikan apa saja yang sudah saya terima dari pembelajaran di agenda 2, mana kami telah dibimbing oleh Pak Iman Iskandar selaku pengajar kami, yaitu yang saya rasakan secara pribadi, saya dapat mengerti dan juga dapat menerapkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas, kedua nasionalisme, ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Di mana akuntabilitas adalah suatu kewajiban di mana pertanggungjawaban itu harus dicapai. Biasanya didasari adanya indikator kinerja. Jadi salah satu cara untuk mengukur apakah kewajiban tersebut telah tercapai atau tidak. Contohnya adalah dalam melaksanakan suatu pekerjaan kita harus melakukan dan melaksanakan dengan tanggung jawab, dan bila mengerjakan suatu laporan keuangan maka kita harus melaksanakannya berdasarkan data real dan juga transparan. Contoh lain adalah kita sebagai ASN harus netral, tidak boleh terlibat dalam suatu politik praktis. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap perilaku di mana kita harus mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasarnya, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tapi juga wajib dalam melaksanakan pekerjaan di instansi. Contohnya adalah misalnya adanya kegiatan Dharma Wanita, kita wajib berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Kemudian nilai yang lain adalah yang ketiga, etika publik. Etika publik adalah suatu refleksi sikap yang dapat menentukan apakah baik, buruk, benar atau salah. Sebagai ASN kita harus dapat berperilaku sesuai kode etik ASN yang berlaku. Contohnya adalah misalnya kita memiliki suatu fasilitas kantor, kita harus menggunakannya sesuai dengan fungsi dan tempatnya. Contohnya bila kita memiliki atau diberikan mobil dinas, maka kita harus menggunakannya untuk keperluan pekerjaan, bukan untuk dilakukan kepentingan pribadi seperti mudik atau yang lainnya. Kemudian komitmen mutu yang keempat. Komitmen mutu dapat tercermin dalam 4 hal, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, mutu. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Misalnya kita menghasilkan barang atau jasa, maka barang dan jasa itu bagaimana caranya dapat memuaskan atau dihargai oleh publik. Kemudian efisiensi ialah seberapa jumlah sumber daya yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu barang. Apabila kita dapat menggunakan sumber daya yang terbatas namun menghasilkan atau berproduksi dengan hasil yang sangat maksimal. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya teknologi, pasar, dan persaingan. Mutu adalah nihil cacat, kesempurnaan atau kepuasan untuk pelanggan atau publik. Gimana contohnya adalah misalnya kita masih di dalam instansi, proses persuratan masih manual, yaitu dicatat di jurnal, di buku jurnal atau di Excel. Nah, di era teknologi sekarang ini melakukan suatu inovasi atau terobosan di mana persuratan itu sudah melalui aplikasi, yaitu yang disebut dengan e-office. Kemudian yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang ASN, yaitu tidak boleh melakukan suatu yang merugikan negara. Misalnya adalah korupsi, yaitu suatu tindakan yang melawan hukum di mana harus dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang. Contohnya adalah korupsi juga dapat terjadi karena adanya monopoli, kemudian diskresi dan kurangnya
akuntabilitas. Contoh anti korupsi dalam lingkungan pekerjaan adalah harus datang tidak terlambat setiap hari, harus datang tepat waktu setiap hari. Kemudian menolak segala jenis gratifikasi dan juga suap menyuap ataupun hadiah berbentuk apapun. Nah, dari kelima nilai dasar aneka tersebut, maka lahirlah suatu ASN yang berintegritas tinggi, yang dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang dilaksanakan atau yang dimiliki, dan bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dan juga dapat bekerja sama dengan beberapa unit kerja lainnya tanpa membedakan golongan, bersatu untuk mencapai tujuan nasional, di mana sebetulnya fungsi ASN adalah sebagai pelaksana atau pembuat kebijakan publik, pelayanan publik, dan juga kita dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah hal-hal yang telah saya pelajari selama ini, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Iman Iskandar atas ilmu dan pembelajaran yang tadi diberikan, yang menurut saya sangat bagus, di mana dapat memberikan contoh-contoh case yang sesuai dengan yang ada di instansi, dapat berdiskusi dan berdialog, dan cara-cara pengajaran yang unik yang dapat menumbuhkan semangat pembelajaran, dan semoga ilmu ini dapat berfungsi dan berguna sampai dengan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.